Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara ibadah yang sangat mulia adalah mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala dalam hampir setiap lembaran Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka seorang hamba berusaha mengenal sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat Al-Khaliq yang telah menciptakannya. Sebagaimana pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Ulama dahulu berkata, man kana billahi a'raf. Siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, kana minhu akhwaf, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li ibadatihi atlab, semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ma'siyatihi ab'ad, dan semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah yang terindah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Baik ketika kita meminta kepada Allah, kita menyebut nama-nama tersebut, atau kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari kandungan dari nama-nama Allah tersebut. Di antara sekian nama-nama Allah adalah Al-Ghani. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya. Sekitar 18 ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan nama Allah Al-Ghani, dialah Allah yang Maha Kaya. Di antaranya Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, antumul fuqara, sungguhnya kalian adalah fuqara, fakir. Manusia fakir secara zatnya, fakir dalam segala hal. Butuh kepada Allah untuk diciptakan dari tidak ada menjadi ada, dan butuh kepada Allah untuk mempertahankan kehidupannya. Dan dia butuh kepada Allah dalam segala hal. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya secara zatnya dan dia Maha terpuji. Iya sya'yudhibukum. Allah tidak butuh dengan kalian. Kalau Allah berkehendak, Allah akan musnahkan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Kemudian Allah datangkan dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya secara zatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan teman atau istri atau anak. Qalu ittakhadallahu waladan subhanahu huwal ghani. Mereka berkata Allah Subhanahu wa taala punya anak. Allah berkata huwal ghani, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada anak. Tidak seperti manusia, kita butuh pada anak untuk teman kita, untuk kita bahagia melihat anak tersebut, untuk mengurusi kita kalau kita sudah tua dan yang lainnya. Allah tidak membutuhkan istri, Allah tidak membutuhkan kepada anak. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berkata, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh kalian dari awal sampai akhir, manusia dan jin seluruhnya, semuanya berada di atas hati orang yang paling bertakwa. Seluruh manusia hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jin hatinya mungkin seperti Jibril alaihissalam. Apa kata Allah? Ma zada fi mulki syai'a, tidak akan menambah sedikit pun kekayaanku. Dan sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Seandainya kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, seluruhnya hatinya seperti iblis, seperti Fir'aun al-la'in, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Allah Maha Kaya secara zat, dan Allah tidak butuh dengan kita sama sekali. Allah mengatakan, "Faman yashkur
fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang kafir, Rabbku Maha Kaya dan Maha Mulia. Ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat keburukan, juga kembali kepada diri kalian sendiri. Di antara Maha Kaya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kekayaan Allah tidak terbatas. Dalam hadis qudsi atau dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, yadullahi mal'a. Sungguhnya tangan Allah penuh, senantiasa penuh dengan kebaikan. La yaghidhuha nafaqah. Apa saja pemberian Allah yang Allah berikan tidak mengurangi kekayaan Allah yang berlimpah ruah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sahaul laili wan nahar. Pagi, siang dan malam senantiasa Allah dermawan, senantiasa Allah memberikan pemberian kepada makhluk-makhluknya. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Bagaimana menurut kalian? Sudah berapa yang Allah infakkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Sudah ribuan tahun atau mungkin sudah jutaan tahun. Betapa banyak karunia yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Fa innahu lam yaghid dzalika ma fi yadihi. Sungguhnya itu semua tidak mengurangi berlimpah ruah kekayaan yang ada di tangannya. Allah kekayaannya unlimited, tidak terbatas. Oleh karena dalam hadis qudsi Allah berkata, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fas'aluni. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya berkumpul di atas satu dataran. Semuanya minta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Kemudian setiap orang aku kabulkan permintaannya. Setiap kita disuruh berdoa misalnya 2 jam, minta apa saja. Satu dunia minta, satu orang 2 jam minta, terserah minta apa saja. Lalu aku berikan seluruh apa yang mereka minta. Ma naqasa dzalika ma indi, maka tidak akan berkurang sama sekali apa yang ada di tanganku. Illa kama udkhilal mikhyatul bahra. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan di lautan kemudian diangkat. Apakah mengurangi air di lautan? Tidak. Bahkan jarum itu sangat licin, begitu diangkat ada air mungkin tersangkut di jarum tersebut kemudian jatuh kembali di lautan tadi. Tidak berkurang sama sekali. Karenanya inilah Rabb kita Al-Ghani yang Maha Kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggandengkan Al-Ghani Maha Kaya dengan beberapa nama-nama Allah yang lain. Contohnya, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Allah menggandengkan antara Maha Kaya dengan Maha Rahmat. Dan Rabbmu adalah Maha Kaya dan Maha Rahmat. Allah Maha Kaya, Allah sayang kepada hamba-hambanya. Manusia ada yang kaya, kasihan, ada orang manusia yang kaya tapi tidak rahmat, sombong, angkuh, tidak penyayang kepada, tidak peka terhadap orang miskin. Sebaliknya ada juga yang peka sama orang miskin tapi dia enggak punya apa-apa, dia enggak bisa memberikan. Allah Maha Kaya dan Maha Rahmat. Di antaranya inna rabbi ghaniyyun karim. Allah menggandengkan antara sifat ghina dengan sifat karam. Sungguhnya Rabbku Maha Kaya dan Maha Mulia, Maha baik. Allah Maha baik. Bisa antum bayangkan bagaimana kalau ada orang kaya di zaman sekarang, orang kaya, kemudian dia keluar di malam hari mencari orang-orang miskin. Kemudian dia menawarkan, siapa yang minta akan saya kasih. Ya. Bukan orang miskin datang ke rumahnya, dia yang keluar mencari orang miskin. Dia mencari-cari, adakah orang miskin yang butuh dengan bantuanku akan aku berikan. Ini orang kaya yang luar biasa. Tapi adakah orang seperti itu? Lihatlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya turun di sepertiga langit, di langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Rabb kita turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, faqala hal min mustaghfirin faghfiralah. Apakah ada hambaku yang mohon ampun akan aku ampuni? Hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada hambaku yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Hal min sa'il fa utiya su'lah. Apakah ada hambaku yang minta akan aku kabulkan permintaannya? Maha Kaya, tidak butuh kepada kita, dan dia turun mencari kita. Sementara kita kemudian tidak ada yang bangun. Kita tidur pulas.
Itulah Allah Subhanahu wa taala Ghaniyun Karim, Maha Kaya dan Maha Baik. Di antaranya Allah menggandengkan antara Maha Kaya dengan Maha Terpuji. Allahu Ghaniyun Hamid, Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Betapa banyak orang kaya, orang jabat, pembesar, tapi tidak terpuji perbuatannya. Angkuh, sombong, bermuka masam, ya, sehingga orang tidak memujinya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan terpuji. Kemudian di antaranya Allah menggandengkan antara Ghani dengan Halim. Ghaniyun Halim, Allah Maha Kaya dan Maha Halim, yaitu Allah Maha memaafkan. Betapa Maha Kaya Allah tidak butuh kepada manusia, sementara hamba-hambanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap memberikan kenikmatan kepada mereka. Allah memberikan mereka kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih waktu kepada mereka. Inilah Rabb kita, Allahul Ghani yang Maha Kaya, yang menjadikan kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah maha miskin dan Allah adalah Maha Kaya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Manusia ada juga yang disifati dengan kaya, tetapi kekayaan manusia nisbi, relatif. Dia kaya pada sebagian sisi, namun dia miskin pada sisi yang lain. Dan demikianlah Allah mentakdirkan manusia. Kata Allah, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kami mengangkat sebagian lebih tinggi derajatnya dibandingkan sebagian yang lain, agar sebagian memerlukan sebagian yang lain. Allah menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang cerdas, ada yang kurang kecerdasannya, ada yang jadi pemimpin, ada yang rakyat. Mereka saling membutuhkan. Meskipun mereka kaya dari sebagian sisi, namun mereka butuh dari sisi yang lain. Lihatlah, mungkin ada seorang, mungkin kepala negara, atau mungkin pejabat besar, atau orang terkaya. Semua anak buahnya banyak, segala perintahnya dikerjakan. Tapi ketika dia terkena penyakit jantung, kemudian dia pergi ke hadapan seorang dokter jantung, maka dia tunduk dengan tawadhu, bertanya apa yang harus saya lakukan, bagaimana kondisi saya. Benar-benar dia butuh kepada dokter ahli spesialis jantung tersebut. Dia nggak bisa apa-apa. Padahal dia super kaya, super hebat, jabatan tertinggi, namun dia tidak bisa apa-apa di hadapan dokter spesialis jantung tersebut. Sebaliknya dokter spesialis jantung tersebut, mungkin meskipun dia pakar, tapi kalau mobilnya rusak, dia harus pergi ke bengkel nanya dengan kondisi yang mungkin ada keributan di bengkel tersebut, tapi dia bertanya ada apa yang terjadi dengan bengkelku, dia tidak tahu apa-apa, sehingga dia perlu kepada tukang bengkel tersebut. Dan demikianlah manusia. Ya, mereka kalau kaya pun maka hanya kaya pada sebagian sisi, hanya hebat pada sebagian sisi. Dan masih banyak sisi lain yang mereka butuh kepada yang lainnya. Berbeda dengan Allah yang kekayaannya kekayaan mutlak. Kemudian juga kalaupun manusia memiliki kekayaan, maka yang terbatas. Orang terkaya di dunia ini yang ada sekarang pun kekayaan terbatas. Ya, kekayaan terbatas. Makanya di antara kenapa manusia pelit? Kenapa kita ini pelit? Karena kekayaan kita terbatas. Kalau kita minta sama orang, minta pertama ya mungkin dia senyum-senyum. Kedua mungkin dia malah ngasih sebelum kita minta. Tapi kalau kita minta yang ke 100 kali mungkin dia mulai bermuka masam. Sekaya apapun dia masih khawatir kekayaannya akan berkurang. Kenapa wajar? Karena kekayaannya terbatas. Orang yang kaya sekarang aja belum tentu hidup tentram. Dia masih berpikir kondisi bisa jadi menjatuhkan perdagangannya. Belum kalau timbul pesaingnya membuat dia gelisah. Dia tidak tentram dengan kekayaannya, dia masih ragu. Makanya dia pelit. Makanya kalau kita minta kepada orang, kita terhina di hadapan dia. Kenapa? Dia merasa telah memberikan kita, ya, dan dia merasa telah mengeluarkan sesuatu. Karena kenapa? Karena kekayaan terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala, semakin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin senang dengan hambanya yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits
fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai ya Qayyum yang maha mengurusi yang lainnya, makhluk-makhluknya. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah aku mohon pertolonganmu. Fa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, liyas'ala ahadukum rabbahu hatta syirakana alihi, mintalah kepada Allah meskipun untuk perbaiki tali sendalmu. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa kabur dari Mesir kemudian pergi ke Madian, tidak sempat membawa bekal sehingga berjalan jauh sampai di Madian dengan kondisi kelaparan. Lantas dia membantu dua orang wanita mengambilkan air untuk mereka. Kemudian kata Allah, "Tsumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Dia duduk bersandar di sebuah pohon dalam kondisi lapar. Dia berkata, "Ya Rabbku, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikanmu." Kata para ulama, kata para salaf, Nabi Musa minta roti, dia lapar. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah kabulkan, dia diundang oleh orang tua dua wanita yang ditolong tadi untuk makan di rumahnya. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imkum." Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian lapar kecuali yang aku berikan makan kepada kalian. Mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian seluruhnya tidak berpakaian kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan ini dalil bahwasanya seorang minta kepada Allah dalam segala perkara. Perkara besar maupun perkara kecil. Kita tidak berdoa kepada Allah perkara-perkara besar saja. Itu kalau manusia. Kita minta dia kalau perlu saja, kalau enggak kita lakukan sendiri. Allah Subhanahu wa taala kita minta seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan biarkan aku bersandar pada diriku meskipun hanya sekejap mata. Kenapa kita minta kepada Allah? Karena Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Enggak ada habis-habisnya. Semuanya mudah bagi Allah. Kalau Allah ingin memberi, Allah mengatakan kun fayakun. Si miskin tiba-tiba bisa menjadi kaya. Siapa yang bisa jadikan dia kaya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Maka hendaknya senantiasa kita bersandar dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ragu. Semuanya kalau Allah kabulkan mudah bagi Allah, tidak ada yang susah bagi Allah. Cuma tinggal Allah mau kabulkan atau tidak, kembali kepada kesungguhan kita tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, bi rahmatika nastaghith, faslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.